Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala wali. Allah adalah pemimpin, pelindung untuk orang-orang yang mereka itu beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan, memberikan petunjuk kepada mereka minadh-dhulumati ilan nur. Ay Allahu nasirul mu'minin wa hafidhuhum wa mutawalli umurahum. Allah Subhanahu wa ta'ala penolong orang mukmin, menjaga orang mukmin, memimpin perkara mereka. Yukhrijuhum minadh-dhulumati min dhulumatil kufri wad dhalalah ila nuril iman wal hidayah. Yakni mengeluarkan dari keadaan kekafiran yang sesat menuju kepada cahaya iman dan petunjuk. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir yang melindungi mereka, yang memimpin mereka, wali-wali mereka adalah taghut. Jadi taghut itu ya selain Allah. Mereka mengeluarkan orang-orang kafir itu, asalnya dia mendapatkan petunjuk cahaya menuju kepada kegelapan. Nah, orang-orang kafir yang seperti ini menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka itu. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jamaah yang dimuliakan Allah, baru saja kita telah keluar dari tahun 1443 menuju ke, sudah kada lagi menuju ke tahun 1444. Tapi kita tidak pernah memakai penanggalan kita, itu tidak pernah dipakai. Hanya sewaktu ada hubungan dengan ibadah baru dipakai.
Kalau sudah urusan politik, urusan ekonomi, karena dipakai. Jadi kita ini masih masih berjalan dan berpegang kepada aturan-aturan yang kalendernya tidak muslim. Muhammadiyah sudah lama membawa supaya berkemajuan untuk memakai kalender itu tidak hanya urusan ibadah saja, tapi juga urusan ekonomi, urusan politik. Tapi ya perjuangan memang tidak tahu kapan. Berat juga ya, karena persoalannya kadang-kadang bukan hanya masuk dalam kategori muamalah ya, tapi ketika dibawa menuju kepada ibadah, akhirnya ya itu yang timbul perbedaan yang tajam, bahkan kadangkala saling membid'ahkan. Bid'ah Muhammadiyah itu beratnya. Ada kawan-kawan yang masih ya memang pemahaman agama kan sebuah keyakinan, perlu sebuah proses yang panjang. Tidak ada sih memang pengucapan selamat tahun baru. Tidak tahu itu apakah masalah muamalah atau hanya sekedar ibadah, ya tergantung siapa yang mengucapkan. Karena Rasulullah sendiri dulu juga tidak berpikir tentang memakai kalender apa. Iya Pak, jadi belum, hanya menghitungnya 10 tahun dari lahirku, 10 tahun dari aku diturunkan wahyu, kan begitu. Dari tahun ketika Abraha menyerang Baitullah Mekah. Jadi kejadian-kejadian yang besar itu begitu. Waktu aku begawe di Buntuk ini waktu arwah Bupati kan itu. Tahunnya kada ingat. Begitu. Jadi tahun tidak dipakai. Jadi dari orang yang besar. Waktu Gubernur Subarjo, aku datang ke Kalimantan ini waktu gubernur ini, tahunnya Pak, diingat. Ya sebenarnya itu ya penting kalender. Nah, sudah lu sampaikan di khutbah tadi bagaimana Umar bin Khattab itu gak mau Pak merayakan dari kelahiran Rasul, walaupun ditinjau dari segi keagungan Rasulullah dalam artian kebesaran Rasulullah sebagai seorang nabi, itu kan nanti akan timbul pertanyaan, andai kata Rasul tidak dilahirkan kan gitu. Tapi Umar tidak. Umar itu kan orang visioner ya. Jadi yang dibicarakan tuh ke depan gitu. Jadi menuju kepada sebuah kemajuan. Jadi sejak zaman Abu Bakar itu sudah berani memilah kekuasaan. Jadi tidak semuanya tidak dikuasai oleh khalifah, oleh pemimpin, tapi dibagi. Dan ketika Umar bin Khattab
ketika Abu Bakar menjadi khalifah, nah Abu Bakar menyerahkan urusan yudikatif, urusan mahkamah itu Umar bin Khattab. Urusan legislatif belum ada. Legislatifnya jamaah masjid. Ngumpul apa ini? Kan masih belum banyak betul zaman Abu Bakar. Kalau zaman Rasulullah itu kan eksekutif, yudikatif, apalagi satu Pak, legislatif. Rasulullah. Tapi Rasulullah kan Al-Qur'an, biar tidak ada legislatif, keputusannya ya Al-Qur'an. Al-Qur'an gak bakalan salah kan gitu. Masa mau menentukan boleh ndak kawin laki sama laki-laki harus musyawarah di LGBT, itu kan karena tidak berdasarkan kepada tuntunan Al-Quran, akhirnya kan diperbolehkan kawin jeruk makan jeruk aja. LGBT ayo bingung ya, Islam ya nggak ada tuntunan toh laki-laki kawin sama laki-laki. Bagaimana akan terjadi perkembangan sebuah keluarga yang kuat, begitu loh Pak. Kembali kita kepada apa yang ulun bacakan tadi. Berbicara tentang hijrah yang dijadikan Umar bin Khattab untuk mencatat tahun, itu memang memiliki sebuah peristiwa yang perlu dikenang gitu. Bagaimana perubahan sistem yang terjadi pada ayat-ayat yang berhubungan dengan makiyah menuju kepada ayat-ayat yang madaniyah, yang bersifat pribadi ya menuju kepada bersifat kolektif, bersifat jamaah Pak. Jadi perubahannya seperti itu. Jadi bagaimana membentuk pribadi-pribadi para sahabat tuh. Pribadi-pribadi yang bertauhid itu, jadi menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar kuat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama 13 tahun ya Pak. Makanya dalam mempelajari tentang apa yang disebut dengan ad-dakwah, ad-dakwah itu kan sebenarnya maknanya adalah at-taghyir. Maknanya itu perubahan, walaupun dari kata da'a yad'u dakwatan maknanya mengajak, membawai. Karena memang kewajiban seorang muslim terhadap Islamnya itu ada loh Pak. Itu nanti akan ditanya itu masing-masing kita tuh, hakul muslimi ala islamihi, kewajiban seorang muslim terhadap Islamnya. An yusaddiqahu, wajib untuk meyakini Islam. Yakin nggak kita dengan Islam? 100% yakin itu nggak boleh Pak. 99,9 nggak boleh. Ada satu, aku ini ya Islam tuh seberataan K7 Bang, cuman sebuting ya. Mengapa negara K7 kan sembahyang subuh itu terlalu songsong ya. Wah banget. Syuting itu ya aku ya. Unang lainnya setuju ya berita. Ting itu aja. Jakarta sisi yang sedikit ya. Luput sama sekali. Jadi bahwa subuh itu dilaksanakan sebelum terbit matahari itu bisa dibahas dari berbagai macam segi.
Iya, dari berbagai macam segi, sehingga kebaikan yang terjadi pada sholat subuh itu luar biasa. Bahkan termasuk apa? Doa malaikat itu kepada orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Makanya dua-duanya itu apa? Tergolong sulit sebagian orang-orang muslim. Tapi kalau kita sudah beriman ya nggak susah. Karena orang beriman itu pekerjaan utamanya adalah sholat. Pekerjaan utamanya itu sembahyang wajib itu Pak. Baru berpikir sunnah. Pekerjaan utama sembahyang. Itu diperhatikan Pak. Kalau belum, nah itu masih dipertanyakan. Islam kita itu masih dipertanyakan. Kok masih apa? Cinta kita kepada Allah tuh kok berkurang gitu loh. Bayang aja Islam tuh. Nah, luput nang ini. Ya enggak lah. Pekerjaan selain sembahyang banyak, tapi yang paling utama itu pendekatan diri kepada Allah. Dan itu justru yang membahagiakan kita, yang menenteramkan hati kita. Itu mesti ke situ Pak larinya. An yusaddiqahu, bahwa kita tuh meyakini 100%, nggak bisa enggak. Kalau toh kita ada sebuah keraguan, ya wajib terus dipelajari, ditaklim. Oke, harus ditaklim. Diri kita ditaklim sampai meyakini tentang kebenaran Islam itu. Nah sekarang ini kan orang-orang Barat ya, orang-orang Inggris. Loh di Inggris tuh berapa puluh yang menjadi wali kota. Wali kota di Inggris tuh banyak muslimnya Pak. Bahkan di London, di Oxford banyak, ada 10 kota madya katakan begitu yang muslim, padahal penduduknya sedikit. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan kebenaran Islam itu, sudah merasakan. Mereka merasa bahwa ibadah yang dilakukan oleh orang Islam itu bukan buatan sendiri Pak. Jadi kan mereka menginginkan bahwa pendekatan diri kepada Tuhan itu bukan bikinan manusia. Makanya kita ini keras supaya tidak melakukan kebid'ahan, itu kan di situ Pak. Jadi benar-benar asli berusaha Pak ya untuk menuju ke apa yang dilakukan oleh Allah ya dalam Al-Quran maupun terus. Karena apa? Karena itu yang diyakini akan sebuah kebenaran itu. Dan itu pas betul gitu. Orang ada yang masuk Islam tuh karena puasa. Ada orang yang masuk Islam tuh karena orang zakat. Ada orang masuk Islam karena puasa, ada orang masuk Islam karena suara adzan, berbagai macam. Dari satu sisi itu lalu meyakini keseluruhan. Ya Allah, terakhir itu ada penelitian terhadap wanita yang suci di dunia ini adalah wanita muslimah. Iya, wanita muslimah. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam itu kalau sudah meninggal ataupun cerai itu ada istilah iddah. Jadi tidak ada berpikir muslimah itu mempunyai laki-laki banyak, tidak pernah. Itu ada yang masuk Islam itu karena itu, yakin bahwa kebenaran Islam itu akan kesucian seorang muslimah yang benar-benar memang sah menurut hukum agama. Jadi nggak ke situ kemari gitu loh.
Masuk Islam itu karena penelitian terhadap itu adanya iddah. Kalau sementara orang kan diskriminasi kan gitu Pak. Nyamannya lakian, bini belum matikin boleh kawin. Kalau bini yang nggak bisa, nggak bisa Pak. Dicerai saja, dicerai oleh suaminya, atau mungkin juga hulu minta cerai karena ada sebab, itu harus menanti sampai iddah. Jadi benar-benar dalam rahim wanita itu tidak terjadi dua bibit begitu. Jadi bibit laki-laki yang lalu itu bersih, tidak ada lagi, kosong. Masa 3 kali datang bulan, kan berarti benar-benar sudah tidak ada. Bukan sekali datang bulan, 3 kali datang bulan, berarti benar-benar bersih itu. Orang meyakini Islam tuh dari sisi situ aja, yang lainnya nyata sudah bujur. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita yang sudah meyakini, ya sudah masuk Islam dari orang tua atau ada yang mu'alaf, itu hendaklah yusaddiquhu, itu mesti begitu. Nah, akhirnya kita harus mentaklim, akhirnya kita harus mengamalkan, dituntut mengamalkan. Pun ilmu hawara, pun hanya sekedar ilmu saja tidak diamalkan. Makanya ketika Profesor Haidar Nasir menerangkan, bukan menolak bahwasannya orang baca Quran itu berpahala, itu iya, itu wajib diyakini. Tapi apa itu saja sih Al-Quran itu kan gitu. Beliau memberikan waktu di Banjarmasin kemarin, milad Masjid Al-Jihad dan milad radio. Nah, itu memberikan penjelasan ketika orang memaknai wal asri demi masa. Kadang-kadang kita hanya memaknai demi masa karena waktu itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi bukan itu saja. Al asri bermakna al waktu, al auqatu al asriyah. Jadi waktu-waktu bagaimana kita hidup ini penuh dengan kemodernan gitu. Jadi saatnya kita itu sudah, kondisi kita itu seperti itu. Jadi kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mampu kemudian membentangkan tentang betapa pentingnya pendidikan, betapa pentingnya tentang kesehatan, betapa pentingnya tentang pelayanan terhadap anak-anak yatim, anak-anak miskin. Kan di situ Pak, kesehatan kan 3 itu amal usaha Muhammadiyah. Di mana-mana ya itu paling penting, pendidikan. Dan kemajuannya sudah luar biasa. Itu begitu Pak. Jadi ya itu yang dimaksud itu. Jadi tidak, itu iya bahwa orang itu mesti baca Quran itu ya iya. Bagaimana kemudian kita itu supaya mudah ketika punya harta untuk disodakohkan, mudah. Berapa kita punya masjid, yang masjid itu pembinaan terhadap umat untuk taklim. Jadi masjid itu memang untuk mentaklim. Jadi lucu kemudian kalau ada masjid tidak menyelenggarakan taklim. Untuk bangun apa itu? Kita bangun masjid, bagaimana masjid itu membangun kita? Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sehingga kita ini mampu menjadi orang-orang yang memang mendapatkan hidayah. Hidayah toh, itu kan lengkap itu. Kalau Al-Maraghi dalam tafsirnya namanya hidayah, itu yang harus kita dapatkan adalah hidayah ghoriziyah,
Bagaimana tauhid kita itu berkembang menjadi sebuah kekuatan yang istiqomah kan gitu. Bahwa bukan berarti kita tidak berdosa. Siapa bilang sih kita ini nggak berdosa? Ya semuanya juga berdosa. Kita tuh menganggap diri kita peianya, Pak. Merasa paling khusyuk, merasa paling peibadah. Tapi ya jangan takut beribadah. Anu aku nih sebujurnya hendak kayak no ibadah behemat no lo kok padahkan orang riak aja. Lo kok aku anu jar jadi orang bangga ya tapi pintar nah itu tuh. Ya kita itu nanti kan ada istighfar, Pak. Ada taubat, ada peringatan dari Allah. Ulun semalam itu parak udah mati. Enggak, Pak. Kalinya hidup masih. Ulun pecik-pecik anu pipi ini. Sakit ya gimana? Berarti hidup aku nih. Allahu Akbar. Benar, Pak, ulun merasa ya harus meningkatkan, masih diberi kesempatan untuk hidup lagi. Coba kan blok mati ya. Alhamdulillahnya ulun, Pak, ya teguring tapi pakai sabuk pengaman. Ulun bisa bayangkan nang belakang aja gurabakan. Nang belakang 8 orang yang bengkirkan. Ulun kasihannya itu ada 3 orang tuh yang masuk ke bulanak tuh, mulai dari kepala saya ke betis, maka baunya bilang aja. Ulun kan hanya kecipratan aja di baju-baju di tapih. Ulun betapih, Bang. Iya. Jadi masih kawat dibersihkan. Jadi memberikan suatu kesadaran kepada kita untuk merasa. Makanya ulun pernah menceritakan ada orang koma berapa bulan ke berapa tahun. Setelahnya itu kemudian dia menyadari, aku hidup nak kedua aja. Oke, kembali. Itu begitu. Bukan hanya diilmui, diamalkan. Biar sedikit itu diamalkan. Ibaratnya itu kalau ingin dijaga oleh malaikat, kita ini kan susah, Pak, untuk berwudu ya. Kalau kita berbicara berwudu untuk diri loh itu. Berwudu sebelum tidur. Oh, itu susahnya bukan main. Menurut amalannya kecil, nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Itu besar sekali pengaruhnya. Kita jangan berpikir kalau guring anak berwudu itu harus jadi imam dulu, jadi dulu, jadi penceramah dulu. Ya enggak lah. Kita dakwah itu pola dakwah kita bukan hanya menyampaikan. Orang menyampaikan kan karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nyaman-nyaman bepandir di muka, pian nang bedahi kayak ini, Pak. Wah. Bisa tepaluh, Pak. Pian ini bedahi menurut saya tahu lah. Karena nyaman-nyaman menghadapi kayak pian-pian ini. Sehingga ada kemampuan mendakwahkan, kemampuan berjihad. Iya, bersungguh-sungguh perlu. Dan kemampuan kita untuk bersabar dalam Islam. Kalau nggak sabar nggak terlaksana, Pak. Kalau nggak sabar nggak bisa berjamaah. Kalau nggak sabar nggak bisa melakukan sebuah aktivitas amal usaha. Iya, harus meluangkan waktu. Melihat kekawanan tuh waktu korban, ya Allah luar biasa. Hanya ingin supaya bisa membagikan dagingnya itu kepada orang fakir miskin. Sampai-sampai ada satu tempat itu habis daging, Pak. Panitianya ada debat. Tapi alhamdulillah kan ada cerah-cerahnya. Panitianya kan ada debat.
habis karena terlalu banyak kupon. Akhirnya ya ada orang datang juga diberi juga. Ya memang kan seperti itu, yang kupon, yang tidak kupon ada orang minta. Itu kan memang diberi, Pak. Apa istilahnya al-muhtar atau apa dalam Quran. Yang tidak diberi kemudian dia minta, itu kalau ada wajib diberi, Pak. Alhamdulillah kawan-kawan. Untung juga Aisyah masih mengolah sop. Itu Pak, sop itu mana rasanya. Ada yang dibawa boleh. Allahu Akbar. Sebab itulah makanya baik Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum. Jadi Islam yang dibawa Rasulullah itu memang memindah ya, dari orang yang hidup tuh gelap, Pak. Kemana itu nah? Loh kalau kita ini kan tahu, Pak. Hidup tuh mau kemana itu kan tahu. Ada orang itu nggak tahu loh, Pak. Tahu becari makan goreng. Pina baju itu kurang bagus mungkar. Untuk apa baju itu? Untuk melawat. Kalau kita kan enggak, untuk sholat, untuk melawat, untuk apa? Banyaknya. Nah makan untuk beribadah. Tujuannya apa? Karena kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ke surga Allah. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita itu akan kekal. Itu makanya banyak orang masuk Islam di Barat itu, di Amerika maupun di Belanda, di Inggris, di Jerman. Karena dia tahu mau kemana gitu. Muhammad Shalih itu sebagai pemain bal aja luar biasa kayak dakwah. Banyak kawan-kawan yang di kesebelasannya itu kagum dengan kehidupannya Muhammad Shalih. Tapi karena orang itu sudah sampai, itu bukan karena pamer, enggak. Dakwah, syiar. Jadi harus dibedakan Pak antara riya dengan apa? Dengan pamer. Enggak. Orang kalau memasukkan bal kemudian sujud syukur, itu bukan pamer, karena hati itu merasa senang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa. Allahu Akbar. Artinya karya yang ia lakukan itu, pekerjaan yang dia lakukan itu memang betul-betul pemberian dari Allah. Bukan karena kehebatan sendiri. Nah, jadi kesimpulannya itu makanya ketika kita berbicara hijrah, pindah dan dakwah tadi, apakah dakwah itu dilakukan secara pribadi maupun secara berjamaah? Jadi nggak bisa Pak dakwah itu sendiri-sendiri. Itu iya, diri sendiri untuk kita, untuk istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, itu bisa pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut terhadap masyarakat banyak, itu mesti harus ada sebuah organisasi. Iya, harus sudah punya organisasi. Sekarang kita ini punya lazisme. Lazisme itulah yang kemudian dia bergerak untuk apa? Untuk mencari peluang-peluang yang bisa mendukung terhadap dakwah itu. Itu begitu, Pak. Terus digerakkan. Berapa keperluan kita ini? Muhammadiyah ini keperluannya berapa satu tahun? Kemana untuk mencari kan itu? Kita ada, dan konsep kita itu sudah luar biasa, Pak. Jadi betul-betul wal amilina 'alaiha itu. Jadi sudah harus bertanggung jawab. Jadi tidak masing-masing guru bisa menerima zakat, enggak. Ada sebuah lembaga, ada sebuah amil.
Tinggal kita punya program 1 tahun itu apa gitu loh. Disusun. Sehingga lalu bisa apa? Bukan hanya warga Muhammadiyah saja yang dijadikan sasaran untuk bisa membiayai terhadap rencana Muhammadiyah itu, tapi orang-orang luar pun juga dibawa. Sini ini ada kawan nih, usahanya di bidang ini, Bang bawai kawan yang lain, nah itu. Jadi kawan ini membawai supaya mereka tersentuh juga untuk membiayai planning kita untuk pengembangan itu. Yang pertama, minal kufri ilal iman. Jadi bagaimana kita orang banyak itu juga meyakini terhadap, mengimani terhadap Islam, mengimani, sehingga nanti iman tuh sampai ke istiqomah, sampai ke ketakwaan, sampai ke islamisasi kehidupan, kan gitu. Supaya dia tidak menjadi bodoh al-jahal, mengenal Islam, loh itu Pak, mengenal Islam. Kemudian bagaimana seseorang itu yang masih memiliki keyakinan tauhid ya, kesirikan, itu menuju kepada jiwa tauhid, betul-betul mentauhidkan Allah, betul-betul bisa membedakan antara ziarah kubur dengan menyembah kubur. Karena selama ini menyembah kubur itu dianggap ziarah kubur. Nah ini nangalehnya nih. Jadi hampir-hampir tidak sama, hampir-hampir tidak beda antara menyembah kubur dengan ziarah, padahal itu menyembah kubur. Nah kalau dalam konsep Islam, Rasulullah itu baik awal-awalnya itu melarang orang ziarah kubur itu, menziarahi, datang ke kuburan itu dilarang oleh Rasulullah. Kelakuan yang dilakukan seperti anak cucu daripada Nabi Adam pada waktu masa Nabi Nuh. Itu apa? Mengagung-agungkan yang mereka dulu dianggap pemimpin, Pak. Itu bukan dahulu saja, sampai sekarang, Pak. Rasulullah jauh-jauh sudah al-ghulu, yang semestinya ketika kita ziarah ke kubur itu mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, tapi justru kita yang mencari bantuan. Apalagi ada penceramah seorang dokter atau apa itu, kadang-kadang ya penceramahnya sih bagus, tapi kalau sudah berbicara akidah, ia mengatakan bahwa kita ini bebinian ini kalau sudah mati, setiap malam Jumat bulikan ke dunia melihati nang di rumah, nang lakinya nih kawin lawan siapa, ulun banyak bebini lawan nang kedua nih, karena suah terlihat bini ulun nang mati datang ke kamar ulun. Heran oleh dari mana seperti itu, sampai bini sudah mati itu masih mengharongi lah. Jangan sampai poligami banget bebinian masih hidup sudah diwanti-wanti kada poligami, sudah mati pulang masih juga anda didatangi. Dari mana dalilnya seperti itu? Bahayanya, Pak. Maka perlu adanya sebuah itu. Kemudian bagaimana ketika kita ini masih apa yuk? Masih pelin-pelan, masih fasik menuju kepada istiqomah. Kalau kita masih ada kebid'ahan, bagaimana kita membersih bid'ah itu menuju kepada sunnah?
Berat loh Pak, meninggalkan bid'ah itu berat. Sesuatu yang bukan menjadi contoh Rasul itu berat sekali. Nah kayak cara ibu-ibu tadi bertakon, anu kayak apa Pak mau lanang bubur Asyura. Memang sebenarnya mereka itu menyelamat sih maksudnya Pak, supaya nanti bisa diselamatkan oleh Allah sebagaimana Nabi Musa diselamatkan, sebagaimana Nabi Yunus diselamatkan, seperti nabi-nabi yang lain, dengan cara memberikan sesaji yakni bubur Asyura, dilakukan pada tanggal 10 Muharram yang pas orang Islam tuh berpuasa, pas karena jadi puasa. Melihat nang bubur nang alih. Jadi kan ini ada nih orang-orang tertentu yang ingin menghancurkan terhadap Islam dari cara-cara yang seperti itu. Jamaah, mudah-mudahanlah kita ini dengan Islam kita ini menuju kepada nur cahaya, sehingga sampai ke kubur pun juga bercahaya, sampai nanti kita ke surga, surganya surga Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka akan berada di surga Firdaus selama-lamanya di sana. Walaupun di dunia ini kadangkala penuh juga dengan ujian. Insya Allah kesabaran itulah yang akan mendatangkan ampunan dosa dan kasih sayang dari Allah. Demikian Pak, adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.